Gadis itu tanpa sengaja menyadari bahwa bosnya ternyata adalah pria yang pernah terlibat dengannya malam itu. Pada saat itu, gadis itu merasa sangat bingung. Saat rapat dimulai, CEO langsung melihat gadis itu. CEO mengira gadis itu memiliki niat buruk dan mulai menyusahkannya. Karena beberapa hari sebelumnya, CEO telah diracun. Dan kebetulan malam itu gadis itu sedang bertugas untuk mengurangi efek racun. Mereka berdua terlibat dalam hubungan yang tak terhindarkan. Setelah kejadian itu, CEO menawarkan kompensasi yang sangat besar kepada gadis itu. Namun gadis itu, demi membeli tanah pemakaman untuk ibunya, terpaksa menerima tawaran tersebut. Keesokan harinya, gadis itu pergi ke rumah sakit sendirian dan diberitahu bahwa dia sedang hamil. Mengingat masa kecilnya yang penuh penderitaan, dia dengan tegas memutuskan untuk menggugurkan kandungannya. Masa kecil gadis itu memang tidak bahagia karena dia adalah anak luar nikah dan dibuang oleh nenek yang mengutamakan anak laki-laki. Sejak itu, dia dan ibunya hanya bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Gadis itu bekerja di sebuah bar. Namun, pada hari pertama kerjanya, dia sudah mengalami kesulitan dari pelanggan. Melihat situasi yang semakin memburuk, CEO tiba-tiba datang dan menyelamatkannya. Namun, karena penampilan gadis itu yang tampak tamak, CEO mengira dia adalah wanita materialistis. Kemudian CEO membawanya ke kamarnya, mengira gadis itu kembali untuk meminta lebih banyak uang. Namun gadis itu menjelaskan bahwa dia datang untuk mengembalikan uang lebih yang diterima, karena mereka sepakat untuk $20.000, dan dia tidak akan menerima lebih dari itu. CEO terkejut, dan pandangannya terhadap gadis itu langsung berubah. Kemudian, dia mengembalikan uang tersebut dan pergi, mengira mereka hanya akan menjadi kenangan satu sama lain. Namun, ternyata ibu gadis itu meninggal dunia karena sakit. Gadis itu menguburkan ibunya di pemakaman yang paling mahal, dan kebetulan, pemakaman itu adalah milik keluarga CEO. Pada hari pemakaman ibunya, CEO kebetulan datang untuk inspeksi, namun tanpa sengaja, dia melihat gadis itu di bawah hujan, dan dari asisten, dia mendengar bahwa gadis itu memiliki hidup yang sangat sulit. Untuk mengumpulkan biaya pengobatan ibunya, dia terpaksa bekerja di bar untuk mencari uang. Saat itulah CEO menyadari bahwa gadis itu menghabiskan seluruh uang malam itu hanya untuk ibunya yang sakit. Pada saat itu, CEO yang biasanya tidak tertarik dengan wanita, merasa ada perasaan yang aneh terhadap gadis itu. Malam itu, CEO kembali ke klub tempat gadis itu bekerja, untuk bertemu dengannya lagi. Namun, dia diberitahu bahwa gadis itu sudah mengundurkan diri. CEO mengira mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Namun sebulan kemudian, gadis itu sering merasa mual dan muntah. Dengan perasaan cemas, dia pergi ke apotek dan membeli alat tes kehamilan. Saat hasilnya menunjukkan 2 garis, dia merasa bingung. Mengingat dirinya yang anak luar nikah, dia merasa anak ini tidak akan bahagia. Kemudian, dia pergi ke rumah sakit untuk membuat janji menggugurkan kandungan keesokan harinya. Namun saat dia keluar dari ruang konsultasi dengan wajah bingung, tanpa sengaja dia bertemu dengan CEO yang datang untuk pemeriksaan ulang di rumah sakit.